Apakah Anda pernah merasa sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Tuhan, tapi tetap saja rasanya gagal? Nah, hari ini kita akan menemukan rahasia yang luar biasa di balik satu kalimat yang berasal dari Tuhan yang Dia ucapkan tepat setelah memberikan 10 hukumnya. Sebuah kalimat yang berbicara bukan tentang tuntutan, tetapi tentang kasih karunia. Inilah rahasia dari Mezbah Tanah. Selamat datang dalam Bible Study di hari ini. Nah, kita akan belajar bersama dari kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26 dengan tema Mezbah Tanah, kasih karunia di tengah hukum. Dan saya percaya bahwa pengajaran ini akan membuka mata kita untuk kita bisa melihat bahwa dari awal memang Allah sudah menyiapkan jalan kasih karunia bahkan di tengah-tengah hukum yang keras dan yang mustahil untuk bisa dilakukan, ditaati oleh manusia. Tapi sebelum kita masuk di dalam pengajarannya, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bukalah hati kami untuk kami bisa mengerti rencana-Mu dan tunjukkan kepada kami bagaimana kasih karunia-Mu itu bahkan sudah bekerja sejak dari awal mulanya, bahkan sejak dari zaman Musa. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi dan jauh lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, mari kita bayangkan suasana di Gunung Sinai pada waktu itu. Jadi gunung itu berguncang, ada asap yang menutupi puncaknya, ada suara sangkakala yang bergema yang luar biasa keras, kemudian ada kilat, ada petir kan, kilat yang menyambar-nyambar, sabung menyabung, ada guru yang mengguntur, suaranya menggelegar, bahkan ada bau asap belerang yang memenuhi udara. Pada saat itu bangsa Israel mereka berdiri jauh-jauh dari gunung itu. Tubuh mereka gemetar. Hati mereka saya percaya penuh dengan ketakutan melihat semua itu dan mendengar semuanya itu. Saat mereka melihat dan mendengar tanda-tanda kehadiran Allah yang dahsyat. Allah yang kudus itu hadir berbicara kepada mereka. Karena mereka tahu bahwa Allah itu memang benar-benar Allah yang besar, Allah yang kudus. Dan mereka menyadari kondisi mereka bahwa mereka terlalu lemah, terlalu berdosa untuk bisa mendekat kepada Allah ini. Sehingga mereka berkata kepada Musa, Musa, engkau saja yang berbicara dengan kami. Jangan Allah sendiri. Nanti kami mati. Ini tertulis di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-19. Nah setelah itu, setelah selesai semuanya itu Tuhan berbicara lagi. Tapi yang dibicarakan Tuhan bukan tentang hukum. Namun Tuhan berbicara tentang mezbah. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan sanggup mencapai Dia lewat kekuatan mereka sendiri. Dia tahu bahwa melakukan semua hukum itu mereka pasti akan gagal. Karena itu Tuhan segera memperkenalkan satu sistem yang melalui mezbah dari tanah. Dan ini merupakan tanda kasih karunia Tuhan di tengah hukum yang mustahil bisa dipenuhi oleh manusia. Nah karena itu untuk melihat lebih jelasnya kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas. Janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu,
maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Tuhan, dia tidak meminta mereka membuat mezbah dari batu atau logam atau ukiran dari tangan manusia. Tapi dia mengatakan, buatlah mezbah itu dari tanah. Kalau kita melihat dibandingkan tanah dengan logam dan lain sebagainya, tanah adalah suatu hal yang sederhana. Tanah, kita nggak bisa mengukir tanah, kita gambar di atas tanah mungkin bisa menggambar di atasnya. Tetapi tanah itu tidak bisa, katakanlah kita pamer-pamerkan. Karena tanah ya tanah gitu loh. Tanah, suatu hal yang sederhana. Dan inilah kuncinya. Mezbah tanah itu melambangkan kasih karunia Allah. Bukan bicara tentang usaha manusia karena apa adanya. Kasih karunia mengatakan datang kepada Allah, datang kepada Dia apa adanya. Kamu tidak perlu untuk berusaha mempercantik dirimu sendiri di hadapan Allah. Kita tidak perlu menunjukkan performa kita bahwa aku sudah bagus dalam hal ini. Moralitas kita tinggi, reputasi kita luar biasa. Enggak perlu. Karena Allah mengetahui segalanya. Tetapi tanah ini menggambarkan hati yang rendah hati. Hati yang mau untuk berserah. Dan ini merupakan tempat di mana Allah mau berdiam. Hati yang mengatakan, Tuhan, aku enggak sanggup tanpa Engkau. Aku tidak mampu tanpa Engkau. Bukan dengan kekuatanku. Tapi Tuhan juga mengatakan gini, kalau kamu membuat mezbah batu bagiku, jadi ada kemungkinan bahwa manusia akan merasa, tanahnya agak susah nih di sini. Di sini yang tersedia tidak, tanahnya agak susah untuk diambil, untuk dibuat mezbah. Jadi yang ada banyak batu. Nah, Tuhan juga mengetahui tentang hal ini. Dan Dia mengatakan, jika engkau membuat mezbah batu bagiku, jangan engkau membuatnya dari batu pahat. Batu pahat artinya gini, batu yang misalnya bongkahan besar kemudian dipahat, dipotong, disusun biar rapi gitu kan, kelihatannya bagus. Tuhan nggak mau seperti itu. Ini artinya Tuhan itu tidak melarang kalau misalnya mau buat mezbah dari batu. Tapi Dia melarang batu yang dikerjakan dengan alat. Batu yang dibentuk sedemikian rupa oleh mereka dengan kekuatan mereka. Kenapa? Karena batu pahat itu melambangkan usaha manusia. Sebab manusia ingin menambahkan sesuatu. Manusia ingin mempercantiknya, mengukir sesuatu sehingga kelihatannya, wah batu ini kelihatannya kalau dibiarkan saja biasa aja, cuma kayak bongkahan saja. Tapi kalau misalnya aku potong, bikin presisi, bikin kubus gitu, atau bikin seperti balok, akan lebih mudah kayak batu bata gitu kan. Jadi lebih mudah disusunnya dan kelihatannya lebih cantik, lebih bagus. Enggak, saudara. Setiap kali manusia mencoba untuk menambahkan hasil pekerjaannya sendiri kepada karya Allah, hasilnya itu bukan lagi menjadi kemuliaan, tapi dikatakan ini semacam menajiskan hal itu. Dikatakan melanggar kekudusannya. Ayatnya jelas mengatakan, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, artinya dengan alat gitu ya, dengan pahatan buat mereka, engkau melanggar kekudusannya. Jadi di dalam bahasa yang sederhana, Tuhan mau mengkomunikasikan, Dia mau berkata, kalau kamu berusaha untuk menambahkan pekerjaanmu di dalam kasih karuniaku, kamu justru merusakkan kasih karunia itu. Dan hal ini berbicara secara langsung kepada kita pada saat ini. Setiap kali kita berpikir bahwa berkat Allah itu datang karena kita sudah cukup rohani. Berkat Allah itu datang karena kita sudah cukup banyak berdoa. Kita sudah cukup suci. Kita sebenarnya sedang berusaha untuk memahat batu itu sendiri. Kita mau mencoba membuat mezbah batu itu dengan memahatnya sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa keselamatan dan berkat itu tidak berdasarkan pada apa yang bisa kita buat bagi Allah.
tetapi berdasarkan pada apa yang sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Ini hal yang penting untuk kita pahami. Dikatakan dengan jelas tidak boleh dikerjakan dengan beliung, dengan alat tajam, dengan peralatan. Beliung ini menggambarkan kekuatan manusia, sebab dengan menggunakan hal ini dia bisa membentuk batu yang keras itu menjadi sesuatu hal yang dia inginkan. Tapi Tuhan menolak campuran antara kekuatan manusia dengan kasih karunia-Nya dalam perkara kekudusan. Karena salib Yesus, saudara, itu bukan hasil karya seni manusia. Tetapi salib Kristus adalah karya kasih karunia Allah yang murni. Tidak ada tangan manusia yang berhak untuk menambah atau mengurangi karya itu. Ibrani mengatakan dengan sangat jelas, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ada di Ibrani 10:14. Jadi setiap ada usaha untuk menyempurnakan apa yang sudah sempurna, ya kan ya? Sudah sempurna tapi diusahakan untuk disempurnakan lagi, itu justru mencemarinya. Kasih karunia sudah menyempurnakan ini dengan satu korban saja, satu korban Kristus sudah sempurna dan menyempurnakan kita. Tapi kita berusaha untuk lebih sempurna lagi, itu justru mencemari kasih karunia. Sama juga saat dikatakan bahwa kamu jangan naik tangga waktu ke atas mezbah. Artinya mezbah ini nggak perlu terlalu tinggi, nggak perlu tinggi-tinggi. Tuhan mengatakan janganlah engkau naik ke atas mezbahku dengan tangga, supaya jangan kelihatan auratmu di atasnya. Itu di ayat yang ke-26, Keluaran pasal yang ke-20. Dengan jelas di sana dikatakan. Kedengarannya mungkin aneh, tetapi ini merupakan suatu hal yang sangat simbolis, saudara. Sangat simbolis. Dikatakan tangga, ya, saat kita bicara tangga, tidak ada ceritanya tangga itu tiba-tiba muncul, ada pohon tumbuh langsung jadi tangga. Enggak. Tangga itu terjadi karena manusia melakukannya, membuatnya. Kalau saudara pernah melihat tangga, mungkin dari macam-macam, ada bisa dari kayu, ada bisa dari besi dan lain sebagainya, membuat tangga. Artinya manusia harus membuat itu. Jadi tangga juga melambangkan usaha manusia untuk naik kepada Allah. Dia berusaha untuk membuat satu mezbah yang cukup tinggi, sehingga karena sudah nggak bisa lagi, tinggi badannya sudah nggak mencapai lagi, sehingga dia harus naik pakai tangga. Dikatakan jangan melakukan itu. Sekali lagi, tangga melambangkan usaha manusia untuk bisa naik kepada Allah. Kasih karunia itu, saudara, bukan manusia yang naik ke atas. Bukan manusia yang berusaha untuk mendaki tangga supaya sampai kepada Allah. Tetapi kasih karunia berbicara tentang Allah yang mau turun ke bawah. Dia yang ada di atas sana, yang nun jauh di sana, yang transenden, yang tidak bisa digapai itu. Dia yang datang kepada manusia. Dan pada saat manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri, berusaha untuk mencoba naik, ya, mencoba untuk mendaki tangga yang dia buat sendiri, maka aurat mereka atau ketelanjangan mereka menjadi terlihat. Nah, di dalam bahasa rohani, ini berbicara tentang aib mereka, dosa mereka, ketidaksempurnaan manusia. Itu semuanya terbuka di hadapan Allah. Jadi sudahlah gitu loh. Dengan kata lain gini, setiap kali kita mencoba mendekati Allah dengan kekuatan kita, dengan kesalehan kita sendiri, dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sendiri, yang terlihat sebenarnya bukan kekudusan kita, tapi justru kelemahan kita, justru ketelanjangan kita, justru segala macam kekurangan kita. Tetapi melalui mezbah tanah, melalui karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Allah sendiri yang turun. Allah sendiri yang mau menutupi ketelanjangan manusia dengan kasih karunia. Dia menutupinya dengan darah Kristus. Ini hal penting, hal penting untuk kita pahami. Karena kalau tidak, kita akan punya kecenderungan melakukan hal ini. Makanya diingatkan oleh Tuhan.
bukan tentang kekuatanmu, bukan tentang kehebatanmu, tetapi tentang kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Bahwa Dia yang turun tangan menolong kita. Yesus harus turun ke dunia, mengosongkan diri, dan Dia mati bagi kita. Dan kalau saudara memperhatikan urutan firman Tuhan yang ada di dalam pasal ke-20 kitab Keluaran ini, di bagian awal ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, di sana Tuhan memberikan hukum. Peraturannya seperti ini. Bahkan sampai di ayat yang ayat ke-17 sampai ayat yang ke-21 lah ya. Kemudian di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26, Tuhan berbicara tentang mezbah. Jadi ini bukan suatu hal yang kebetulan. Ini sama seperti Tuhan sedang mau berkata bahwa aku tahu dari semua hukum yang sudah aku berikan itu, hukum yang luar biasa, yang baik, yang suci, hukum yang memang aku sendiri menetapkannya, memberikannya kepadamu. Waktu aku berikan itu, aku sudah tahu bahwa kamu tidak akan sanggup melakukannya. Makanya aku sudah menyiapkan jalan supaya kamu tetap menerima berkat. Supaya kamu tidak hidup di dalam kutuk. Dan hukum itu benar-benar menunjukkan standar Allah yang begitu tinggi, yang begitu sempurna. Tetapi permasalahannya karena dia begitu tinggi, begitu sempurna, hal itu menjadi mustahil untuk dipenuhi. Dan karena manusia gagal dan pasti gagal, maka hukum yang harusnya membawa berkat itu justru mendatangkan kutuk. Namun di tengah-tengah semacam itu seakan-akan tidak ada jalan keluar. Orang mungkin pada saat itu belum sadar gitu ya, bahwa mereka tidak mampu untuk melakukannya. Tuhan sudah menyediakan loh jalan keluar. Melalui mezbah dari tanah. Melalui adanya korban. Adanya darah yang dicurahkan. Sehingga berkat Allah itu datang sekalipun manusia tidak bisa dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Dan ini merupakan bayangan dari salib Kristus. Yesus datang bukan untuk membuang hukum itu, bukan untuk membatalkannya, tapi dia datang untuk menggenapi hukum tersebut. Dia yang menjadi korban di atas mezbah tanah itu. Tubuh manusia yang fana. Supaya kita bisa menerima berkat dari kasih karunia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Ini ada di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Dia menebus kita dengan cara dia sendiri yang menjadi kutuk. Karena kita nggak sanggup untuk menerima semuanya itu. Dia datang menggantikan kita. Yesus datang untuk memberikan berkat kepada kita, memberkati kita. Bahkan dia sendiri yang menjadi berkat bagi kita. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-24 bagi bagian yang terakhir di sana dikatakan pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Jadi perhatikan, Tuhan yang datang, bukan manusia yang datang, bukan manusia yang naik mencapai Tuhan, tapi Tuhan yang datang. Karena saat kita berbicara tentang hukum Taurat itu membuat manusia berusaha untuk bisa naik kepada Allah. Tetapi kasih karunia membuat Allah itu memang dia mau turun kepada manusia, menjumpai manusia. Dan inilah yang disebut sebagai Injil. Di atas kayu salib kita bisa lihat bahwa Allah yang luar biasa itu dia turun. Yesus telah turun. Dia telah datang kepada kita membawa berkat dan bukan membawa kutuk. Tuhan tidak pernah berkata kalau kamu sudah sempurna maka aku akan datang. Enggak gitu. Dia berkata bahwa aku akan datang karena memang korban itu sudah dicurahkan. Aku akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Menyertai kamu. Tidak pernah meninggalkan kamu. Sebab apa? Korban itu sudah dilakukan. Penebusan itu sudah dilakukan. Pengudusan itu sudah dilakukan. Dan dengan satu korban itu menyempurnakan kita. Itu sudah dilakukan. Nah jadi bagaimana hal ini berbicara kepada kita pada saat ini? Saudara, pertama, kita dalam kaitannya hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kaitannya dengan hal-hal yang
berkaitan dengan Tuhan. Kita tidak hidup berdasarkan dari performa kita, tetapi kita hidup dari kasih karunia. Karena kita sebagai orang yang berdosa, kemudian Kristus sudah membenarkan kita. Kita menjadi orang yang benar. Orang yang benar hidup oleh iman karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Jadi kita tidak datang kepada Allah lewat mezbah batu yang kita ukir sendiri. Kita tidak datang kepada Allah lewat usaha kita, lewat pelayanan kita, lewat moralitas kita, lewat uang kita, lewat apapun yang bisa kita lakukan. Kita tidak melakukan seperti itu. Tetapi kita datang melalui tanah, melalui mezbah tanah, melalui hati yang mau percaya, yang mau bersandar kepada karya Kristus. Bukan karena kehebatanku, tetapi karena Kristus yang sudah melakukan segalanya bagiku. Dan yang kedua adalah, kita bisa tetap datang kepada Dia sekalipun kita gagal. Mungkin kita lagi merasakan, saya merasa bahwa aku jatuh lagi nih, aku gagal lagi. Aku merasa tidak layak. Sekalipun kita punya perasaan seperti itu, kita tidak digerakkan oleh perasaan kita. Tapi firman Allah mengatakan dengan jelas bahwa Dia tetap menerima kita. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa datanglah ke mezbah tanah, sebab aku sudah menyiapkan jalan. Kasih karunia, saudara, itu tidak menolak orang yang gagal. Kasih karunia mau untuk menyembuhkan. Dia mau untuk mengangkat. Dia mau untuk memulihkan. Hukum Taurat berbeda. Kalau saat kita bicara tentang hukum Taurat, dia pasti akan menyalahkan, akan mendakwa, akan memberikan hukuman dan lain sebagainya. Berbeda dengan kasih karunia. Dan hal yang ketiga, di dalam Kristus, kita sendiri menjadi mezbah itu. Sekarang hidup kita sekarang menjadi tempat di mana kasih karunia itu benar-benar nyata. Bukan karena kita hebat, bukan karena saudara hebat, bukan karena saya hebat, tetapi karena Yesus itu Dia mau hidup dan tinggal di dalam kita. Sehingga pada saat ada orang lain melihat kehidupan saudara, kehidupan saya, kehidupan siapapun dari kita yang sudah percaya kepada Yesus, mereka bisa melihat bahwa Allah itu memang masih mau datang dan memberkati manusia yang tidak sempurna. Karena orang bisa melihat bahwa ya dia memang gak sempurna, tetapi Allah memberkati dia. Allah menyertai dia. Ada tanda-tanda keajaiban dan mujizat di dalam kehidupannya. Karena itu saudara, saya mau mengajak kita semuanya merenungkan beberapa hal ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan. Sebenarnya sih, yang pertama kita perlu merenungkan, apa sih arti dari mezbah tanah itu buat diri kita secara pribadi, buat diri saudara secara pribadi. Apakah saudara melihat bahwa mezbah tanah ini sesuatu hal yang aku gak perlu lah, atau saudara melihat hal yang lain? Coba saudara renungkan. Kalau seandainya aku harus membuat mezbah dari batu dan harus aku ukir sedemikian rupa, harus kelihatannya bagus, presisi dan sebagainya, mampu nggak aku melakukannya? Atau justru malah nggak karu-karuan? Coba kita renungkan, coba kita bertanya, puji Tuhan ya, kalau Tuhan hanya meminta aku membuat mezbah dari tanah. Jadi apa arti mezbah tanah itu buat diri saudara secara pribadi? Dan juga kita boleh mulai introspeksi dalam kehidupan kita. Di dalam area seperti apa sih kita masih mencoba untuk mengukir batu itu? Kita masih berusaha untuk menyenangkan Allah dengan kekuatan kita sendiri. Dalam hal-hal seperti apa? Coba kita renungkan, coba kita tanya sama diri kita. Berikutnya adalah, apa sebenarnya arti hidup dari kasih karunia? Dan bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan performa. Dan juga bagaimana kita bisa membawa kasih karunia Tuhan itu kepada orang lain dalam hari-hari ini, dalam minggu ini. Saudara, saya beri waktu buat saudara untuk ambil waktu sejenak. Biarkan Roh Kudus berbicara di dalam hatimu, memberikan jawabannya.
Supaya kita benar-benar mengerti bahwa semuanya ini bukan tentang aku. Semuanya ini tentang Kristus dan apa yang sudah Dia lakukan bagi kita semuanya. Dan Dia sudah memberikan tugas kepada kita untuk menyampaikan hal ini kepada siapapun juga yang bisa kita temui. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau tahu kami tidak mampu untuk mentaati hukum-Mu secara sempurna. Tapi sekalipun demikian, Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kegagalan. Engkau sudah menyediakan mezbah tanah. Engkau sudah menyediakan kasih karunia yang mau menerima kami apa adanya. Karena itu kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Untuk korban-Mu yang sempurna itu di atas kayu salib. Dan kami minta supaya Engkau mengajar kami. Untuk kami bisa hidup dari kasih karunia. Bukan mengandalkan kekuatan kami. Bukan mengandalkan kehebatan kami, performa kami. Karena itu biarlah kehidupan kami menjadi tempat di mana Engkau benar-benar datang, Engkau memberkati, Engkau hidup di dalam kami melalui kami. Menjadi bukti bahwa kasih karunia-Mu itu nyata bagi seluruh umat manusia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, kalau pelajaran ini memberkati, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau nanti ada pelajaran Bible Study yang berikutnya. Selain itu, tulis juga di kolom komentar bagian mana dari pelajaran tentang mezbah tanah ini yang paling berbicara buat diri saudara. Dan kalau saudara merasa bahwa pengajaran ini bisa memberkati orang lain, jangan lupa untuk dibagikan videonya kepada teman-teman, keluarga, tetangga, pada semua orang. Sampai jumpa di Bible Study berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.